Bayangkan menjadi orang paling lemah di seluruh dimensi yang penuh monster, sihir, dan peperangan apokaliptik. Dan strategi bertahan hidup Anda adalah pertanian. Bukan teknik pedang legendaris, bukan berkah ilahi, bukan garis keturunan tersembunyi yang aktif tepat di saat bahaya terbesar. Tanaman, benih di tanah, jadwal penyiraman, seorang pria sendirian di dasar menara yang dipenuhi makhluk-makhluk yang bisa memusnahkannya hanya dengan sekali lirik, dan dia menanam tomat cherry. Manualnya berjudul Solo Farming in the Tower. Judul Koreanya adalah Nahonja Tabe Seonongsa. Dan kisah ini sama sekali tidak seharusnya menjadi semenarik ini, karena Sejun Park, seorang pemuda biasa, tanpa kekuatan, sepenuhnya tidak istimewa. Tersesat ke dalam bangunan paling berbahaya yang pernah ada, terjebak di area tersembunyi tanpa jalan keluar, dan menanggapi situasinya bukan dengan tekad heroik atau latihan tempur yang putus asa, melainkan dengan pragmatisme tenang dan keras kepala dari seseorang yang menolak mati dengan perut kosong. Ini adalah salah satu manhwa paling cemerlang secara tak terduga yang sedang berjalan saat ini. Dan saya perlu memberitahu Anda alasannya. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar berbeda. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan pertempuran untuk menciptakan ketegangan luar biasa, dan Anda tidak memerlukan protagonis yang terlalu kuat untuk memberikan kepuasan yang mendalam. Jika Anda pernah menginginkan manhwa yang terasa seperti selimut hangat yang membungkus krisis eksistensial, inilah jawabannya. Untuk memahami situasi Sejun Park, Anda terlebih dahulu harus memahami Black Tower. Di dunia ini, menara-menara muncul. Bangunan-bangunan raksasa dari dimensi lain yang menembus realitas itu sendiri, gerbang menuju dimensi yang dipenuhi monster, harta karun, dan kekuatan di luar pemahaman manusia. Para hunter memasuki menara-menara ini untuk menaklukkan lantai, memperoleh kekuatan, dan melindungi umat manusia dari makhluk-makhluk di dalamnya. Menara menjadi poros yang mengatur ulang seluruh peradaban. Pemerintah, ekonomi, seluruh hierarki sosial, semuanya dibentuk ulang oleh pertanyaan sederhana tentang siapa yang bisa bertahan hidup di dalam menara dan siapa yang tidak. Black Tower adalah salah satu dari bangunan ini. Ia raksasa, ia kuno, dan ia, dengan penilaian apapun yang masuk akal, mematikan. Setiap lantai berisi ekosistem, makhluk, dan tantangan yang skala bahayanya meningkat seiring Anda menaiki. Para hunter terkuat di dunia memasuki Black Tower dalam kelompok terorganisir dengan peralatan, persediaan, rencana cadangan, dan protokol ekstraksi. Sejun Park bukan salah satu dari hunter-hunter itu. Dia tidak kuat. Dia tidak memiliki kemampuan tempur. Dia tidak memiliki afinitas magis, tidak ada skill yang terbangunkan, tidak ada potensi tersembunyi yang menunggu untuk dibuka oleh keadaan dramatis. Dia, dengan setiap ukuran yang penting di dunia ini, biasa-biasa saja, tipe orang yang, dalam skenario wajar apapun, tidak akan pernah menginjakkan kaki ke dalam sebuah menara. Namun, melalui serangkaian peristiwa yang sama-sama sial dan absurd, Sejun mendapati dirinya di dalam Black Tower. Bukan di lantai yang telah ditaklukkan dengan tim pendukung dan jalur pasokan. Bukan di zona aman bersama manusia lain. Dia mendarat di sebuah area tersembunyi di salah satu lantai awal, sebuah ruang yang telah disegel, dilupakan, terputus dari jalur utama yang digunakan para hunter untuk menaiki menara. Dia sendirian, sepenuhnya, secara menghancurkan, sendirian. Tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Tidak ada cara untuk meminta penyelamatan, tidak ada senjata, tidak ada persediaan, tidak ada skill yang akan membantunya bertarung mencapai jalan keluar seandainya ada. Yang dia miliki adalah tanah. Area tersembunyi itu secara fungsional adalah sebuah gua bertanah. Ada air, ada cahaya yang masuk dari suatu tempat di atas, cukup untuk menopang pertumbuhan tanaman jika ada yang tahu cara membudidayakannya. Dan Sejun Park, yang menghabiskan hidup biasanya di dunia biasa dengan melakukan hal-hal biasa, kebetulan tahu cukup tentang menanam makanan untuk tidak segera mati. Maka dia bertani, bukan sebagai strategi besar, bukan sebagai rencana bertahan hidup yang terhitung. Dia bertani karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Alternatifnya adalah kelaparan, dan Sejun bukanlah tipe orang yang menerima alternatif. Dia keras kepala dengan cara orang biasa sering keras kepala, tidak dramatis, tidak heroik, hanya secara konsisten, secara diam-diam, menolak, menyerah. Dia menemukan benih, dia membersihkan tanah, dia menanam, dia menyiram, dia menunggu. Dan ketika tunas hijau pertama mendorong menembus tanah, sesuatu bergeser, bukan di dunia di sekitarnya,
tapi di dalam Sejun sendiri. Karena sekarang dia punya proyek, sekarang dia punya tujuan, sekarang setiap hari punya struktur. Merawat tanaman, mengecek air, melindungi bibit, merencanakan panen berikutnya. Ini biasa, ini berulang. Dan ini, melawan setiap ekspektasi, sangat memikat untuk dibaca. Karena kisah bertahan hidup bekerja paling baik ketika ia mengupas semuanya kecuali pertanyaan paling mendasar. Apa yang sebenarnya akan Anda lakukan? Bukan apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki sistem. Bukan apa yang akan Anda lakukan jika Anda menemukan kekuatan tersembunyi. Apa yang akan Anda lakukan tanpa apa-apa selain tangan Anda dan apapun yang disediakan bumi? Sejun bertani, dan pertaniannya bagus. Disinilah Solo Farming in the Tower mengungkapkan trik yang telah disembunyikannya di balik premis nyamannya. Sejun tidak sendirian di Black Tower. Menara ini dihuni oleh makhluk-makhluk berkekuatan luar biasa, entitas yang telah ada di dalam dindingnya selama berabad-abad, makhluk dengan kemampuan yang mengerdilkan apapun yang bisa dihasilkan Hunter, manusia terkuat. Dan beberapa dari makhluk ini mulai menyadari Sejun. Bukan karena dia ancaman, bukan karena dia memancarkan kekuatan tersembunyi, mereka menyadarinya karena dia menanam makanan. Hubungan besar pertama adalah dengan sekelompok lebah beracun, makhluk yang berbahaya, teritorial, dan sama sekali tidak tertarik dengan urusan manusia. Kecuali tanaman Sejun menghasilkan nektar. Dan lebah-lebah ini, sekuat apapun mereka, menginginkan nektar itu. Hubungan transaksional yang ragu-ragu terbentuk. Sejun menyediakan bunga dan tanaman. Lebah menyediakan madu. Tidak ada pihak yang sepenuhnya mempercayai pihak lain. Keduanya diuntungkan. Itu adalah benang pertama dalam apa yang menjadi mekanisme sentral dari seluruh cerita. Kemampuan Sejun untuk membentuk hubungan dengan makhluk menara bukan melalui kekuatan, bukan melalui dominasi, tetapi melalui kegunaan. Dia menanam sesuatu. Makhluk berkekuatan tinggi menginginkan barang itu. Dan Sejun, dengan insting komersial tenang dari seseorang yang memahami penawaran dan permintaan dasar, memanfaatkan apa yang dia miliki. Kemudian Aileen Pritani memasuki gambar. Aileen adalah seekor naga. Tepatnya, dia adalah seekor naga muda yang berperan sebagai administrator menara. Bertanggung jawab mengelola aspek-aspek tertentu dari sistem internal Black Tower. Dia kuat, sombong, dan sangat buruk dalam pekerjaannya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sekaligus terlalu memenuhi kualifikasi dan kurang berpengalaman. Dia menemukan Sejun melalui sistem pemantauan menara dan menjadi terpesona oleh manusia aneh ini yang bertani di area tersegel yang seharusnya tidak bisa dijangkau siapapun. Hubungan mereka adalah salah satu kegembiraan terbesar dari manhwa ini. Aileen tidak bisa secara fisik mencapai Sejun, dia berkomunikasi dengannya melalui sistem menara, menawarkan misi, menyediakan informasi, sesekali menjatuhkan item atau benih melalui saluran administratif yang mungkin tidak boleh diaksesnya. Dia bosi, menuntut, emosional, dan sangat secara transparan menyayangi Sejun dengan cara yang lebih dia pilih mati daripada mengakuinya. Dia menutupi kepeduliannya dengan tuntutan angkuh dan formalitas administratif, dan itu sangat menggemaskan tanpa henti. Namun kedatangan yang benar-benar transformatif, karakter yang mengangkat cerita ini dari menawan menjadi benar-benar istimewa, adalah Fenrir. Ya, Fenrir itu, dalam mitologi dunia ini, Fenrir adalah binatang buas berkelas apokaliptik. Makhluk berkekuatan pengakhir dunia disegel pergi karena kekuatan penuhnya bisa mengurai realitas itu sendiri. Fenrir adalah legenda. Fenrir adalah teror. Fenrir adalah nama yang dibisikkan oleh makhluk-makhluk yang sendiri menginspirasi teror. Dan Fenrir saat ini adalah seekor anak anjing. Kehilangan kekuatan, diperkecil, direduksi menjadi gumpalan bulu kecil, lembut, dan luar biasa menggemaskan. Fenrir menemukan Sejun di area tersembunyi dan membuat sebuah penemuan yang mengubah arah seluruh cerita. Tanaman Sejun bukan tanaman biasa. Sesuatu tentang area tersembunyi itu, sesuatu tentang budidaya konsisten Sejun, sesuatu tentang kondisi unik ruang tersegel ini telah menghasilkan makanan dengan sifat-sifat luar biasa. Makanan yang bisa memulihkan kekuatan, makanan yang bisa menyembuhkan, makanan yang rasanya terus terang luar biasa. Fenrir menginginkan makanan ini. Fenrir membutuhkan makanan ini. Dan Sejun yang tidak sepenuhnya mengerti apa itu Fenrir tetapi sangat mengerti bahwa makhluk kecil ini mungkin bisa menghancurkannya tanpa usaha, melakukan apa yang selalu Sejun lakukan, dia bernegosiasi.
Hasilnya adalah pengaturan yang sekaligus merupakan kontrak perlindungan, kesepakatan bisnis, dan awal dari persahabatan yang tak terduga. Fenrir tinggal. Fenrir makan masakan Sejun. Fenrir dengan agak enggan menyediakan perlindungan karena melindungi sumber makanan adalah hal yang logis, dan keterikatan emosional yang lebih dalam adalah kebetulan dan tidak perlu dibicarakan. Pola ini berulang. Lagi dan lagi. Binatang buas legendaris, roh-roh berkekuatan, entitas kuno, mereka menemukan jalan menuju pertanian tersembunyi Sejun, ditarik oleh sifat tanaman Sejun yang semakin luar biasa. Dan masing-masing, melalui kombinasi rasa lapar, rasa ingin tahu, dan tarikan gravitasi tak terjelaskan dari keramah tamahan keras kepala Sejun, tinggal. Manusia miskin tanpa kekuatan membangun sebuah rumah tangga, bukan melalui pertempuran, melalui memasak, bertani, dan tindakan radikal memperlakukan entitas apokaliptik seperti tamu rumah yang perlu diberi makan. Yang membuat solo farming in the tower cemerlang secara struktural adalah cara ia meningkat tanpa meninggalkan identitas intinya. Ini adalah cerita pertanian. Ia tetap menjadi cerita pertanian. Tetapi pertaniannya tumbuh dengan cara yang benar-benar mengejutkan. Tanaman Sejun mengembangkan sifat yang semakin kuat, tomat ceri yang memulihkan stamina, ubi jalar yang meningkatkan ketahanan magis. Tanaman yang, di tangan hunter, akan diklasifikasikan sebagai consumable es rank yang bernilai kekayaan. Dan Sejun terjebak di area tersembunyinya tanpa akses ke pasar atau rumah lelang, menanamnya secara berkeranjang-keranjang. Ekonomi menara mulai membengkok di sekitarnya. Penghuni lantai lain, makhluk, roh, dewa-dewa kecil, mulai memperlakukan pertanian Sejun sebagai destinasi. Jalur perdagangan terbentuk. Permintaan masuk. Aileen beroperasi melalui akses administratifnya, mulai memfasilitasi pertukaran yang secara teknis melanggar beberapa protokol menara, tetapi menghasilkan dampak terlalu menguntungkan untuk dihentikan. Sejun menjadi, tanpa pernah bermaksud demikian, produsen pertanian paling penting di seluruh Black Tower. Komedi di bagian ini luar biasa. Sejun mendekati setiap interaksi dengan energi pragmatis yang sama. Entah dia sedang menegosiasikan harga tanaman dengan roh kuno atau berdebat dengan Fenrir tentang mencuri makanan sebelum dipanen dengan benar. Keabsurdan situasinya tidak pernah mengalahkan ketulusan responnya. Dia tidak menganggap aneh bahwa dewa serigala yang kehilangan kekuatan sedang tidur siang di petak sayurannya. Dia merasa itu menyusahkan, karena Fenrir sedang menghancurkan bibit-bibitnya. Tetapi di balik kehangatan, taruhan yang sebenarnya menumpuk. Segel area tersembunyi tidak permanen. Kekuatan-kekuatan di luar, baik manusia maupun lainnya, mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di Black Tower. Tanaman yang dihasilkan Sejun memiliki sifat-sifat yang organisasi-organisasi kuat akan membunuh demi mengendalikannya. Hunter yang telah menghabiskan bertahun-tahun menggrinding lantai menara akan memberikan apapun untuk jenis konsumabel yang Sejun tanam sebagai rutinitas. Dan Sejun sendiri sedang berubah. Bukan melalui latihan tempur atau perolehan kekuatan, tetapi melalui sesuatu yang lebih halus. Sistem menara mengenali pertaniannya. Ia memberikan kepadanya skill pertanian, bukan kemampuan tempur yang mencolok, tetapi peningkatan yang sangat praktis untuk teknik budidayanya. Analisis tanah yang ditingkatkan, siklus pertumbuhan yang dipercepat, kemampuan untuk mengidentifikasi sifat benih sebelum ditanam, skill yang akan tidak berguna dalam pertarungan tetapi menghancurkan di ladang. Dia sedang menjadi, dalam parameter yang sangat spesifik dari apa yang dia lakukan, benar-benar luar biasa. Bukan hunter hebat, bukan petarung hebat, petani hebat, dan di menara yang penuh dengan makhluk yang perlu makan, perbedaan itu membawa bobot lebih besar daripada pedang apapun. Binatang-binatang buas legendaris yang sekarang mendiami pertaniannya, Fenrir, dan lainnya yang datang seiring perkembangan cerita, menyediakan perlindungan yang tidak bisa diberikan Sejun sendiri. Mereka adalah dindingnya, arminya, penangkalnya. Bukan karena dia memerintahkan mereka, bukan karena dia menjinakkan mereka, tetapi karena mereka secara independen menyimpulkan bahwa melindungi pertanian adalah demi kepentingan mereka sendiri. Makanannya terlalu enak, suasananya terlalu nyaman, manusia aneh dan keras kepala yang memperlakukan entitas pengakhir dunia dengan keramah tamahan biasa-biasa saja yang akan dia tunjukkan kepada tetangga manapun, dia layak dijaga tetap hidup. Ini adalah kisah keluarga yang ditemukan yang menyamar sebagai simulator pertanian, yang menyamar sebagai fantasi menara. Dan setiap lapisan berfungsi, lanskap Manhwa jenuh dengan power fantasi.
Protagonis yang membangkitkan kemampuan ilahi, yang menerima sistem legendaris, yang berinkarnasi dengan pengetahuan penuh tentang masa depan, dan secara sistematis mendominasi setiap tantangan. Dan cerita-cerita itu punya tempatnya sendiri. Saya membahasnya secara rutin di channel ini dan saya sangat menikmatinya. Tetapi, Solo Farming in the Tower beroperasi di ruang yang hampir tidak ditempati oleh siapapun lainnya. Ia mengajukan pertanyaan yang jarang dipertimbangkan oleh genre ini. Bagaimana jika kekuatan terbesar protagonis bukanlah kemampuan tempur, melainkan kesediaan untuk melakukan sesuatu yang dianggap tidak layak dilakukan oleh siapapun? Sejun bertani karena tidak ada orang lain yang mau. Makhluk-makhluk berkekuatan di Black Tower menganggap pertanian di bawah martabat mereka. Hunter melewati lantai-lantai mencari pertempuran, harta karun, dan kemajuan level. Mereka tidak berhenti untuk menanam benih. Seluruh infrastruktur menara dibangun di atas asumsi bahwa kekuatan mengalir dari pertarungan. Keberadaan Sejun membantah asumsi itu. Dan cerita ini menarik kepuasan yang sangat besar dari menyaksikan entitas-entitas paling kuat di menara secara bertahap, secara enggan, kadang-kadang dengan lucu, mengakui bahwa manusia tidak istimewa. Ini telah membangun sesuatu yang tidak satu pun dari mereka bisa tiru. Kontrol nadanya luar biasa. Ini adalah cerita yang mencakup binatang buas berkelas apokaliptik, sistem kekuatan berskala kosmik, dan bahaya nyata. Namun secara konsisten terasa nyaman. Bukan karena ia menghindari taruhan, tetapi karena pusat emosional Sejun tetap kokoh. Dia mengkhawatirkan tanamannya. Dia gelisah tentang pola cuaca di area tersembunyi. Dia menjaga rutinitas, jadwal penyiraman, jadwal panen, persiapan makanan, yang menambatkan narasi dalam suasana domestik, bahkan saat konteks yang lebih luas, tumbuh semakin luar biasa. Humornya kering dan didorong oleh karakter. Penolakan marah Fenrir untuk mengakui keterikatan emosional, sambil secara fisik menolak meninggalkan pertanian. Upaya semakin transparan Aileen untuk membantu Sejun sambil mempertahankan fiksi netralitas administratif. Parade makhluk legendaris yang tiba berharap mengintimidasi seorang petani manusia dan malah mendapati diri mereka duduk untuk hidangan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Materi sumber novel 723 bab lengkap oleh SDC Ignite menyediakan kedalaman world building yang dimanfaatkan secara murah hati oleh adaptasi manhwa. Ekologi menara, sistem ekonominya, dinamika politik antara penjaga lantai dan administrator menara, semuanya terasa berkembang dan konsisten secara internal. Ini bukan dunia yang dibangun untuk melayani busur kekuatan satu protagonis. Ini adalah dunia yang ada secara mandiri, dan Sejun kebetulan telah menemukan satu ceruk di dalamnya yang tidak terpikirkan oleh siapapun untuk dieksploitasi. Dan kualitas adaptasinya luar biasa. Adaptasi Lim Hyong mempertahankan ritme dan humor novelnya, sementara seni Lee Hak-kyung menghidupkan pertanian dengan kehangatan dan detail yang membuat setiap panen terasa layak. Desain karakternya khas, Sejun terlihat biasa karena dia memang biasa, dan kontras antara penampilannya yang tidak istimewa dengan makhluk-makhluk legendaris yang mengelilinginya adalah lelucon visual yang tidak pernah berhenti menjadi lucu. 100 bab ke dalam musim pertama, ceritanya hampir tidak menggores permukaan dari apa yang dikandung novelnya. Pertanian akan tumbuh, binatang buas akan berlipat ganda, dunia luar akan datang mengetuk. Dan Sejun Park, manusia yang menanggapi pemenjaraan dimensional dengan menanam tomat ceri, akan menghadapi tantangan yang menguji apakah pertanian dan keramah tamahan bisa bertahan melawan kekuatan-kekuatan yang percaya bahwa hanya kekerasan yang layak dihormati. Apa yang saya bahas hari ini adalah fondasinya. Area tersembunyi, tanaman pertama, hubungan awal dengan Fenrir dan Aileen, pendirian pertanian yang menarik penghuni yang semakin kuat. Tetapi cerita yang dibangun Solo Farming in the Tower, dari sini berkembang sangat besar. Segel area tersembunyi tidak permanen, dan isolasi Sejun tidak akan bertahan selamanya. Ketika dunia luar menemukan apa yang telah ia bangun, ketika Hunter, pemerintah, dan organisasi menara mengetahui bahwa seorang petani manusia tunggal menghasilkan tanaman yang menyaingi item konsumabel paling kuat yang pernah ada, gelembung nyaman yang mengelilingi pertanian akan menghadapi ujian terbesarnya. Novel itu mencakup lebih dari 700 bab karena suatu alasan. Pertanian tumbuh menjadi sesuatu yang memengaruhi seluruh ekosistem menara. Aliansi terbentuk. Musuh muncul. Pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan pasokan makanan menjadi, seperti yang selalu terjadi di setiap peradaban,
pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan segalanya. Dan di pusat semuanya, Sejun Park terus melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia bangun, dia mengecek tanamannya, dia memberi makan serigala apokaliptik, dia berdebat dengan administrator naga, dan dia bertani, karena itulah dia. Dan itu lebih dari cukup. Krill, jika Anda lelah dengan power fantasi yang berfokus pada pertempuran, dan menginginkan sesuatu yang membuktikan bahwa Anda bisa membangun salah satu cerita paling menarik dalam genre ini di sekitar seorang pria, sepetak tanah, dan seekor anak anjing apokaliptik, inilah manhwa Anda. Jika Anda menikmati pembahasan ini, beritahu saya di kolom komentar. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita paling menarik dalam genre ini setiap minggu. Subscribe jika Anda ingin hadir di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.